adik-adik semua, hari ini kita akan datang untuk memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan kita di sekolah minggu. Adik-adik sudah dapat posisi duduk yang baik? Nah, cari posisi duduk yang enak ya, kita biar ibadahnya lebih bersukacita, lebih menikmati ibadah kita hari ini. Hari ini Miss akan ajak kita nyanyi satu pujian. Kita akan menyanyikan bahwa kasih Yesus itu sungguh indah dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu indah ya adik-adik. Setiap hari kita diberikan kesehatan, kekuatan, kita boleh bangun, melakukan semua aktivitas kita. Itu semua artinya Tuhan mengasihi kita. Nah, sekarang Miss ajak kita berdoa, kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Hari ini kami datang, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bukan cuma Tuhan Yesus ya yang mengasihi kita. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu juga mengasihi Tuhan. Miss ajak kita nyanyi satu pujian, I love you Jesus. My
sekali adik-adik dan juga Miss boleh mengasihi Tuhan baik dalam pikiran kita, baik dalam hati kita maupun perbuatan kita. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyikan satu pujian. Dan adik-adik benar-benar simak ya lagu ini kata-katanya seperti apa. Yesus disalib karena cinta saya. Kita akan merayakan 2 hari penting dalam agama Kristen. Yang pertama yaitu Jumat Agung, dan yang kedua di hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Nah adik-adik, cerita hari ini akan mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus rela berkorban untuk mati di kayu salib bagi setiap kita. Dan minggu depan akan ada lanjutannya. Nah adik-adik dengarkan dengan baik. Adik-adik ambil posisi duduk yang enak, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Miss ajak kita nyanyikan pujian yang barusan, kita naikkan dengan pelan ya. Yesus, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan telinga kami, bukakan hati kami dan juga pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebenarnya tadi kita sudah berdoa ya tentang mendengar firman Tuhan. Jadi sekarang Lause mau cerita. Ada seorang raja ya. Ada seorang raja, dia meninggalkan kerajaannya. Berarti dia melepaskan jubah yang cantik. Dia melepaskan mahkotanya yang indah, yang terbuat dari emas. Lalu dia hidup bersama rakyatnya. Nah, ketika dia hidup bersama rakyatnya, dia memakai baju yang biasa. Ya, apa yang dipakai rakyatnya, apa yang dimakan oleh rakyatnya, dia ikut di sana. Tetapi raja ini adalah seorang raja yang hebat. Dia pintar mengajar. Wah, dia penuh dengan pengetahuan. Apa yang dia ngomong, dia ajarkan kepada rakyatnya ya, dari anak-anak sampai dewasa, semua terkagum-kagum dengan dia. Dia juga adalah seorang yang seperti dokter. Wah, dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang pada saat itu susah disembuhkan. Wah, orang buta datang kepadanya, orang lumpuh datang kepadanya, semua orang sakit datang dan dia sembuhkan. Selain dia pintar mengajar ya, dia bisa ilmu kedokteran. Ternyata raja ini ya juga memiliki kuasa yang hebat. Bayangin, di dalam kampung itu ada orang yang sepertinya kerasukan setan. Ketika melihat raja itu, dia ketakutan. Baru raja itu memarahin iblis itu, suruh keluar.
iblisnya, setannya itu keluar. Wah, raja ini sudah hebat mengajar, bisa ilmu kedokteran gitu ya. Baru berkuasa lagi. Namanya memang seorang raja kira-kira seperti gitu ya. Tetapi dia meninggalkan kerajaannya yang bagus ya, jubahnya, makanannya, semuanya. Akhirnya dia hidup bersama warga rakyatnya. Nah, karena raja ini hebat, tentunya ada yang suka sama dia dan ada yang tidak suka sama dia. Nah, yang suka sama dia mengikuti dia kemanapun dia pergi, ya, dia tinggal di mana, dia mengajar apa, semuanya ikut dia. Semuanya menyebut dia apa? Guru, guru, tabib, seperti gitu. Nah, tetapi ada juga yang tidak suka melihat dia, merasa bahwa dia itu sok tahu, dia itu menyembuhkan ya, mengusir setan dengan apa? Kuasa iblis. Wah, dia menuduh raja itu. Nah, kenapa? Karena rakyat itu nggak tahu kalau dia itu raja. Rakyat itu hanya tahu ya kalau dia itu hanya orang biasa, cuman hebat mengajar, bisa ilmu kedokteran, berkuasa. Nah, ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, suatu hari dia masuk ke sebuah kampung. Ternyata kampung itu adalah kebanyakan orang yang suka sama raja tersebut. Sehingga ketika dia masuk kampung, wah, semua rakyat menyambut dia. Berkata, wah, ini contoh seorang raja. Wah, mereka bersuka cita. Tiba-tiba orang yang gak suka itu datang. Orang yang gak suka itu berkata gini, suruh mereka diam. Mereka sembarangan, mereka nggak tahu. Ya, masa orang biasa ini disebut raja? Ya, raja kita belum datang. Nah, seperti gitu. Akhirnya terjadi percekcokan gitu ya. Nah, orang yang nggak suka sama raja ini, mereka berkumpul. Untuk apa? Untuk membunuh dia. Mereka merencanakan, aku mau bunuh dia. Bagaimana caranya? Mereka berpikir panjang lebar. Padahal ya, sebentar lagi di kampung itu ada sebuah acara besar yang harus mereka siapkan. Mereka nggak siapkan acara itu, tetapi mereka sibuk. Sibuk apa? Bagaimana saya bunuh dia? Apakah dengan cara gini? Saya tangkap dia, saya apain dia? Seperti gitu. Tetapi mereka juga takut kalau banyak orang marah gimana? Wah, mereka bersusah payah. Ya, adik-adik, akhirnya terjadi. Ya, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka pikirkan untuk membunuh raja itu terjadi. Dan raja itu dituduh. Ya, dituduh apa? Memfitnah Tuhan, menghujat Tuhan. Lalu raja ini dihukum mati. Adik-adik, kira-kira cerita tentang raja yang hidup bersama rakyat ini, ya, adik-adik teringat kisah apa di dalam Alkitab? Ceritanya siapa? Nah, tentunya adik-adik tahu bahwa cerita ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja segala raja, yang mau turun dari kerajaannya yaitu di sorga, hidup bersama dengan manusia. Untuk apa? Untuk memberikan damai sejahtera kepada manusia. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, ya, yang tertekan hidupnya mendapatkan kebebasan. Tetapi kalau kita lihat Alkitab, banyak sekali orang yang gak suka sama dia. Ya, mereka membenci Yesus Kristus. Siapa itu orangnya? Ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mencari berbagai cara untuk membunuh dia. Akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk apa? Memfitnah Yesus. Mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Lalu Pilatus bertanya kepada siapa? Yesus. Mereka menuduh kalau kamu berkata kamu adalah raja orang Yahudi. Lalu Yesus berkata, enggak, kamu yang ngomong, bukan saya yang katakan. Lalu akhirnya sidang itu berjalan begitu luar biasa. Yesus tetap
tetap dijatuhkan hukuman mati. Karena apa? Karena rakyat yang menentang dia berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Adik-adik, kita tahu bahwa setelah itu maka Tuhan Yesus itu disalib. Ya, di dalam Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus disalib, ya, lalu terjadi berbagai hal di sana ya. Ketika Tuhan Yesus disalib, suasana gelap. Nah, setelah gelap, lalu Tuhan Yesus berkata dia menyerahkan nyawanya, hidupnya kepada tangan Allah Bapa, lalu dia meninggal. Maka ada tirai ya, penutup, salah satu penutup pintu yang ada di bait Allah itu terbelah menjadi dua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dunia buat siapa? Buat saya dan juga buat adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati untuk siapa? Untuk saya dan juga untuk adik-adik. Kita manusia berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh ya pribadi yang tidak berdosa, dan dialah yang bisa menyelamatkan kita. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dia tidak berdosa. Dia datang menjadi manusia. Dia mati untuk saya dan untuk adik-adik. Adik-adik, kalau masih ingat di dalam perjanjian lama, ya, di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel ingin pengampunan dosa, ingin dosa-dosanya mereka dihapus, gitu ya. Ada satu acara namanya Hari Raya Penghapusan Dosa, Pengampunan Dosa. Nah, bangsa Israel itu harus melakukan apa? Mereka harus mengambil seekor anak domba, lalu diberikan kepada imam, ya, yang pemimpin ibadah. Lalu imam itu akan memotong domba itu. Setelah memotong domba itu, baru dia mengambil darahnya, dipercikan ke mezbah itu, maka di sana terjadi pengampunan dosa. Adik-adik, zaman sekarang kita tidak lagi memotong domba. Kenapa? Karena anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sudah mati untuk saya dan juga adik-adik. Dia mati, dia disalibkan karena siapa? Karena kita. Dia datang ke dunia ini karena apa? Karena dia ingin membebaskan kita dari hukuman dosa. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Kristus datang ke dunia ini. Dia melakukan berbagai mukjizat, dan dia mati di salib karena siapa? Karena saya dan juga karena adik-adik. Tujuannya buat apa? Untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, dia memang mati, ya, dia disalibkan, dia mati, lalu dia dikuburkan. Dan kuburnya itu dijaga oleh tentara Romawi. Nah, adik-adik, Yesus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, ini cerita untuk minggu depan, ya, cerita untuk minggu depan. Jadi hari ini kita belajar tentang bahwa Kristus itu mati untuk adik-adik dan juga untuk saya, untuk mengampuni dosa kita, untuk memberikan kita hidup yang kekal. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita melihat Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Lause bacakan sekali ya, nanti adik-adik ikut ya, ikut di rumah. Lihat Alkitabnya. Di sana dikatakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita baca sekali lagi ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Inilah tujuan Kristus. Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik dan saya dari hukuman dosa. Kita yang berstatus sebagai pendosa, ya orang berdosa, kita menjadi anak Allah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi hari ini kita belajar bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mendatangkan pengampunan bagi kita, untuk menghadirkan damai antara kita dengan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui cerita hari ini kami belajar bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini, kematian Kristus untuk menyelamatkan kami yang berdosa, untuk memberikan kepada kami kehidupan yang kekal apabila kami percaya kepada Tuhan. Berkati anak-anak, berkati setiap kami ya Bapa, agar di dalam momen ini kami bisa mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik ingat ya, minggu depan kita akan belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.